Film High and Low Final Mission adalah sebuah film dari serial High and Low yang dirilis pada tahun 2017 dan merupakan kelanjutan dari film High and Low End of Sky yang bisa kamu tonton ringkasannya di channel ini juga. Pada episode sebelumnya, Cobra mengusulkan untuk dibentuk perjanjian SWORD, yaitu suatu kesepakatan yang mengikat kelima geng yang ada di wilayah SWORD untuk saling membantu apabila salah satunya mendapat masalah. Walaupun pada saat itu hanya Murayama yang setuju, tetapi pada akhirnya kelima geng bersatu pada sebuah pertempuran menghadapi geng Doubt yang dipimpin oleh Ranmaru dan Prison Gang yang dipimpin oleh Jesse, plus Mighty Warriors. Sementara itu, Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya bersaudara berhasil mengekspos file rahasia grup Kuryu dari dalam flash disk yang berisikan rencana pembangunan kasino di wilayah SWORD, sehingga pembangunan kasino pun tertunda dan bos besar Kuryu Group yang bernama Ryushin Kuze ditangkap polisi. Karena terus-menerus mendapatkan perlawanan dari kelima geng yang ada di wilayah SWORD, kini grup Kuryu akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan besar-besaran ke wilayah tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan filmnya, jangan lupa untuk dukung channel Frog Movies dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Film dibuka dengan dibebaskannya presiden grup Kuryu yang bernama Ryushin Kuze, yang pada episode sebelumnya ditangkap polisi. Di akhir film episode yang lalu, kita melihat Cobra menendang Zenshin. Di awal film ini, kita disuguhkan adegan Zenshin balas menendang Cobra. Di tempat lain, Kohaku dan Tsukumo sedang bertemu dengan Amamiya bersaudara. Tiba-tiba, Masaki melihat Hiroto sudah dibidik oleh sniper dari jarak jauh. Tetapi kemudian ada yang melindungi Hiroto sehingga peluru tidak mengenai Hiroto. Orang itu ternyata si polisi Saigo. Mereka pun berhasil meloloskan diri dari sniper. Sementara itu, grup Kuryu mulai bergerak. Markas Daruma Ika diserang. Klub malam milik White Rascals ditutup dengan menggunakan kekuasaan dan uang. Dan Tetsu dan Chiharu yang sudah berselisih dengan Cobra di episode sebelumnya kini mengumumkan bahwa mereka keluar dari Sanno Rengokai. Sanno Rengokai menyusun strategi gerilya. Mereka memancing preman-preman Kuryu yang datang lalu menjebaknya di lorong-lorong jalanan wilayah Sanno. Tapi di suatu malam, Cobra yang tidak ingin membahayakan teman-temannya lebih jauh pergi sendirian untuk menyerang salah satu petinggi Kuryu. Tapi kemudian dia dikeroyok dan ditangkap. Di tempat persembunyian, Saigo membeberkan kepada Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya bersaudara bahwa dulu di Nameless Street pemerintah pernah membangun sebuah pabrik obat-obatan. Tetapi obat yang diproduksi di sana ternyata berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi pasien yang mengkonsumsinya. Pabrik itu kemudian ditutup, tapi zat kimia berbahaya yang ada di dalamnya mencemari udara dan danau di sekitarnya. Karena itu pemerintah dan polisi memutuskan untuk menimbun seluruh lahan tersebut guna menutupi bukti-bukti. Selama ini, penduduk Nameless Street mencari nafkah dengan menggali dan menjual semacam mineral dari dalam tanah. Lalu, karena tanah di sekitar tempat itu terus-menerus digali, lama-kelamaan mulai muncul endapan zat berbahaya sisa-sisa dari pabrik obat tersebut yang tadinya tertimbun di dalam tanah. Maka para oknum pejabat di pemerintahan menyewa grup Kuryu untuk menghilangkan jejak-jejak tersebut. Ternyata itulah yang menyebabkan grup Kuryu ngotot membangun kasino di wilayah SWORD, yaitu untuk menutupi bukti kejahatan mereka yang mulai muncul ke permukaan. Grup Kuryu dan oknum pemerintah yang terlibat berencana meledakkan wilayah Nameless Street dan membangun kasino di atas lahan tersebut. Lalu Saigo mengatakan ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menghentikan rencana jahat grup Kuryu. Yang pertama, mereka harus menemukan mantan direktur pabrik obat tersebut yang bernama Baba Hajime. Kata Saigo, orang ini tinggal di Little Asia. Yang kedua, mereka harus mencari dokumen lama dari pabrik tersebut yang bisa dijadikan bukti kuat. Dan yang terakhir, mereka harus menemukan korban dari limbah beracun tersebut. Tiba-tiba, preman Kuryu dan Genji Kuki datang ke tempat itu. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran dan perkelahian. Sementara itu, grup Kuryu mulai melakukan penggusuran terhadap penduduk di wilayah Nameless Street. Masaki dan Hiroto yang berhasil meloloskan diri dari kepungan preman-preman grup Kuryu lalu pergi ke Little Asia untuk mencari Baba Hajime. Tapi rumahnya kosong dan Baba sudah lama meninggalkan rumahnya. Sedangkan Kohaku dan Tsukumo yang mendengar kabar bahwa Cobra telah ditangkap dan menghilang, segera bergerak untuk menyelamatkan Cobra.
Di tempat lain, Cobra yang ditangkap sedang disiksa oleh preman-preman grup Kuryu. Di tempat itu juga ada Kurosaki, yaitu salah satu petinggi grup Kuryu. Kemudian sebagian dari mereka pergi meninggalkan tempat itu untuk menyerang Smoky di Nameless Street. Di wilayah Sword sendiri telah terjadi serangan yang dilakukan oleh grup Kuryu. Di Sannoh, para penduduk dan anggota Sannoh Rengokai diikat dan digantung. Murayama harus menyaksikan SMA Oya terbakar. Klub malam Heaven milik White Rascals pun juga dibakar. Hal yang sama terjadi di markas Daruma Ika. Grup Kuryu betul-betul mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meratakan wilayah Sword. Kembali ke tempat Cobra yang sedang disekap. Tiba-tiba Kohaku dan Tsukumo datang untuk menyelamatkan Cobra. Pada saat itu, Cobra memberitahukan kepada Kohaku bahwa ada sebagian anggota grup Kuryu yang sedang pergi ke Nameless Street untuk menyerang Smoky. Sementara itu di Nameless Street, Smoky meminta kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat itu karena menurutnya berbahaya jika mereka masih tinggal di sana. Tiba-tiba preman-preman Kuryu datang dengan membawa alat berat untuk menggusur tempat itu. Anggota Root Boys pun dengan berat hati mengikuti perintah Smoky untuk meninggalkan Nameless Street. Bahkan Smoky juga meminta Takeshi untuk pergi, sementara ia akan menghadapi grup Kuryu sendirian. Pada saat penggusuran itu terjadi, preman-preman Kuryu juga menangkapi penduduk yang tinggal di situ untuk dibawa ke penampungan. Salah satu yang ditangkap di situ adalah seorang laki-laki yang sudah tua. Nah, kalau kamu perhatikan, laki-laki ini adalah Baba Hajime yang sedang dicari-cari oleh Amamiya bersaudara. Sementara itu, Smoky didatangi oleh Nikaido, salah satu pentolan grup Iemura. Dari percakapan mereka, ternyata Smoky mengenal Nikaido, sebab Nikaido berasal dari Nameless Street. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar dengan Nikaido, Smoky pun dikeroyok oleh preman Kuryu. Beberapa lama kemudian, Kohaku, Tsukumo, Amamiya bersaudara dan Cobra sampai di Nameless Street. Tapi sayangnya mereka terlambat. Smoky telah tewas. Sementara itu, media sudah mengumumkan akan adanya upacara peledakan untuk meratakan Nameless Street karena akan dibangun kasino di atas lahan tersebut. Beralih ke tempat pemandian milik keluarga Tetsu. Di sana terlihat Dan, Tetsu, dan Chiharu sedang beres-beres. Pada satu kesempatan, di situ ayah Tetsu memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak meninggalkan kawan-kawan mereka. Karena nasihat itu, mereka pun kembali ke Sannoh Rengokai dan siap membantu Cobra bersama kawan-kawan lainnya. White Rascals yang mulai bangkit kembali juga datang untuk menyatakan bergabung melawan grup Kuryu. Begitu juga SMA Oya dan Daruma Ika, semua geng ini mendatangi Cobra untuk menyatukan kekuatan. Mereka pun menyusun strategi dan membagi tugas untuk mengumpulkan semua bukti-bukti yang dibutuhkan. Tsukumo dan Sannoh Rengokai bertugas bersama Lala untuk menyelamatkan Eri yang ditahan di pusat penampungan milik grup Kuryu. Eri adalah korban pencemaran yang menderita gejala penyakit yang sama seperti yang dialami Smoky. Kohaku, Root Boys, dan Amamiya bersaudara bertugas untuk mencari Baba Hajime yang merupakan direktur pabrik obat. Geng yang lain bertugas membantu melancarkan misi mereka untuk mencegah grup Kuryu meledakkan Nameless Street. Mereka pun langsung bergerak melaksanakan tugas masing-masing. Sementara itu di sebuah hotel, upacara peledakan Nameless Street sudah akan dimulai. Di tempat lain, para anggota geng Sword mulai melancarkan misi mereka. Kuryu Group memiliki 2 tempat penampungan bagi orang-orang yang digusur dari Nameless Street. Baba Hajime ditahan di penampungan pertama, sedangkan Eri di penampungan yang kedua. Sesuai tugas, masing-masing kelompok pun mulai melancarkan serangan ke tempat-tempat penampungan tersebut untuk membebaskan Baba Hajime dan Eri. Dari keterangan Baba Hajime, ternyata dokumen bukti-bukti zat berbahaya dari pabrik obat tersebut masih tersimpan di laboratorium bawah tanah yang ada di Nameless Street. Di penampungan yang lain pun Eri tidak ditemukan, sebab ia berhasil melarikan diri dari tempat itu dan pergi ke makam Smoky di Nameless Street. Kedua kelompok ini pun harus segera menuju Nameless Street, sebab tempat itu sudah akan diledakkan. Namun tiba-tiba Genji Kuki muncul dan menyerang Kohaku dan kawan-kawan. Masaki menyuruh Kohaku dan yang lainnya untuk segera pergi ke Nameless Street mencari dokumen rahasia, sedangkan ia dan Hiroto akan menghadapi Genji Kuki di situ.
Sementara itu, Nameless Street dijaga ketat oleh pasukan pengamanan grup Kuryu. Sanno Rengokai, Root Boys, Kohaku, dan Tsukumo yang sampai di tempat itu mendapat bantuan dari pasukan SMA Oya dan White Rascals untuk menghadapi preman-preman Kuryu. Anggota Root Boys bersama Yamato berpencar untuk mencari letak dokumen rahasia yang tersimpan di laboratorium bawah tanah, sedangkan Cobra pergi ke makam Smokey untuk mencari Eri. Geng yang lain bertugas untuk tawuran dengan preman-preman Kuryu. Singkat cerita, Amamiya bersaudara berhasil melumpuhkan Genji Kuki. Di Nameless Street, Root Boys dan Yamato berhasil menemukan laboratorium yang tersembunyi di bawah tanah. Mereka menemukan dokumen rahasia yang tersimpan di dalam sebuah lemari besi. Dan Tetsu, Chiharu, dan Tsukumo menemukan letak bom milik Kuryu. Mereka pun berusaha menjinakkan bom tersebut. Tapi mereka terlambat. Bom yang pertama pun berhasil diledakkan. Untungnya Cobra sudah berhasil membawa Eri keluar dari situ. Tapi akibat ledakan yang pertama itu, Takeshi tertimpa reruntuhan sehingga ia tidak bisa pergi menjauh. Amamiya bersaudara tiba di tempat itu. Teman-teman Takeshi menyerahkan dokumen bukti-bukti tersebut ke Amamiya bersaudara untuk dibawa ke acara peresmian kasino, sementara mereka kembali ke bawah tanah untuk menyelamatkan Takeshi. Amamiya bersaudara pun segera pergi meninggalkan Nameless Street untuk menuju hotel tempat peresmian pembangunan kasino dengan membawa dokumen bukti-bukti. Sementara ledakan yang kedua pun akan segera dilakukan. Di tengah jalan, Amamiya bersaudara menjumpai Kohaku yang membawa Baba Hajime dan Cobra yang membawa Eri. Di situ juga ada Hyuga dan pasukan Daruma Ika. Ternyata mereka tertahan karena jalan menuju tempat peresmian dihalangi oleh puluhan anak buah grup Kuryu. Tetapi Hyuga dan pasukan Daruma Ika sudah menyiapkan strategi untuk membuka jalan bagi Cobra, Kohaku, dan Amamiya bersaudara. Belum sempat bom kedua diledakkan, Daruma Ika meluncurkan ratusan petasan warna-warni ke udara yang cahayanya menutupi langit, sehingga siaran langsung upacara peledakan pun jadi tertahan. Singkat cerita, Kohaku dan Amamiya bersaudara berhasil mencapai tempat peresmian kasino dengan membawa Baba Hajime, Eri, dan seluruh bukti-bukti yang diperlukan. Perdana Menteri yang hendak melarikan diri dari tempat itu tiba-tiba ditahan oleh Saigo. Saigo pun memberikan jalan bagi Kohaku dan kawan-kawan untuk naik ke atas panggung. Di atas panggung, Baba Hajime membeberkan semua dokumen bukti-bukti limbah beracun. Sedangkan Eri memberi kesaksian sebagai korban dari pencemaran lingkungan akibat limbah beracun tersebut, dengan disaksikan oleh ratusan wartawan. Sementara itu, Kurosaki yang hendak pergi meninggalkan tempat itu dihadang oleh Cobra. Di situ, Kurosaki mengakui kekalahan grup Kuryu kepada Cobra. Dengan demikian, proyek pembangunan kasino pun dibatalkan dan film berakhir sampai di sini. Serial High and Low masih berlanjut ke film berikutnya, yaitu High and Low The Worst. Jadi kalau kamu suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa subscribe di channel Frog Movies untuk menonton ringkasan alur cerita film selanjutnya. Sampai jumpa!